Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Nah, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. Nah, di sini n ini adalah nomor kulit. Nah, misalnya di sini kulit pertama itu nama kulitnya K. Jumlah elektron maksimumnya, karena nomor kulitnya 1, berarti kita masukkan dalam rumus ini 2 kali 1 pangkat 2 berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk nomor kulit 2 itu nama kulitnya L. Nah, untuk jumlah elektron maksimumnya 2 ini kita masukkan dalam rumus yang ini. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 berarti 2 kali 4, hasilnya 8, dan seterusnya. Untuk nama kulit nomor 3 adalah F, 4N, 5O. Nah, kita lanjutkan ke konfigurasi elektron. Nah, menurut teori Bohr, untuk unsur dengan nomor atom kurang dari 20 pasti golongan A. Jadi untuk unsur yang memiliki nomor atom kurang dari 20 atau sama dengan 20 berarti pasti golongan A. Nah, kenapa dia tidak berlaku untuk yang nomor atomnya di atas 20? Karena nanti kalau menurut teori ini itu belum tentu bisa menyatakan suatu golongannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini jumlah maksimum per kulit itu sama dengan 2n pangkat 2. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Di sini ada X 16 8. Nah, ini berarti konfigurasinya kita pakai nomor atomnya yaitu 8. Berarti 2 karena dia 8 berarti sisanya 6. Kenapa di sini 2 di kulit pertama? Karena di kulit pertama itu maksimal 2 elektron. Nah, jadi diikuti dengan sisanya yaitu 6. Nah, untuk menentukan periode dan golongan coba diperhatikan. Periode ini dapat diketahui dari jumlah kulit. Nah, di sini kulitnya ada berapa? 1, 2, berarti periode 2. Kemudian untuk golongan yaitu elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Nah, di sini kulit terluarnya adalah 6, berarti golongan 6A. Kemudian contoh yang kedua yaitu Y3919. Konfigurasinya pertama adalah 2. Kemudian untuk kulit kedua maksimalnya berapa? 8. Nah, di sini juga 8, berarti 8. Nah, kemudian untuk kulit ketiga. Kulit ketiganya ini bisa diisi 8 dan maksimalnya 18. Nah, di sini kalau diisi 18 kan terlalu banyak. Berarti kita coba 8. 8 masih bisa, berarti di sini kita isi 8. Kemudian masih sisa 1, berarti diletakkan di kulit yang paling luar. Nah, kemudian untuk periodenya tetap jumlah kulit berarti 1, 2, 3, 4. Berarti terletak pada periode 4. Golongannya yaitu kulit terluar, berarti ini elektron di kulit terluar 1A, seperti itu. Nah, kita lanjutkan aturan penulisan konfigurasi elektron. Di sini ada asas larangan Pauli, aturan Aufbau, dan kaidah Hahn. Langsung saja, yang pertama adalah
asas larangan Pauli. Nah, asas larangan Pauli ini berbunyi tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kemudian bilangan kuantum spin harus berlawanan. Dan yang terakhir, jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Nah, misalnya ini. Nah, di sini elektron terluarnya 2, berarti diisi 2 dalam kamarnya. Karena S itu kamarnya ada 1, berarti langsung saja diisi yang satu ke atas, yang satu ke bawah, karena spinnya harus berlawanan. Tidak boleh kalau ke atas semua seperti ini atau ke bawah semua. Jadi harus berlawanan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu aturan Aufbau. Aturan ini berbunyi pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Nah, setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Nah, di sini ada diagram Aufbau. Yang pertama adalah 1s, kemudian ini kita pengisiannya sesuai dengan arah panah ini. Jadi setelah 1s kita masuk ke 2s, kemudian 2p, 3s, 3p, 4s, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, subkulit kan karena di sini tadi ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, ini masing-masingnya itu maksimum terisinya berapa? Nah, ini untuk subkulit S maksimal diisinya itu adalah 2 elektron. Kemudian P maksimal diisi 6 elektron. D maksimal diisinya 10 elektron, dan yang terakhir F maksimal diisi 14 elektron. Nah, kita lanjut ke contohnya yaitu 12. Karena dia 12, pertama adalah 1s. Karena S ini maksimal 2, berarti elektronnya diisi 2. Kemudian setelah 1s apa? Coba kita lihat yang tadi 2s. Nah, berarti subkulitnya terlanjutnya adalah 2s. Karena dia masih di dalam subkulit S, berarti maksimalnya 2 tetap. Selanjutnya setelah 2s apa? Kita lihat 2p. Nah, P itu maksimal diisi 6, berarti 2p6. Selanjutnya 3s, berarti 3s sisanya 6 tambah 2 8 tambah 2 10, berarti kurang 2, 3s2. Jadi seperti itu pengisiannya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke kaidahan. Nah, kaidahan ini berbunyi elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya contohnya adalah 2 elektron, orbital P. P itu kamarnya ada 3, ini 3 maksudnya, terus 3, 3. Karena di sini 2 elektron, jadi pengisiannya ke atas dulu, kemudian kamar kedua diisi dulu, jangan kamar ke-1 ini diisi semua, itu salah. Jadi seperti ini. Nah, ini salah, termasuk yang salah. Jadi harus diisi satu-satu dulu dan sejajar. Jadi ke atas dulu semua, habis itu kalau sisa seperti ini, nomor terakhir ini 5 elektron kan 1, 2, 3, sisa 2, berarti 1,
2 itu arahnya berlawanan. Nah, contohnya ini. Subkulit S itu maksimal 2 elektron, 1 orbital, P 6 elektron, 3 orbital, D maksimal 10 elektron, 5 orbital, dan F maksimal 14 elektron, 7 orbital. Maksudnya orbital itu yang seperti contohnya yang tadi ya. Ini. Nah, ini karena dia dalam orbital P berarti dia 3 orbital. Nah, P 3 orbital. Nah, contohnya ini. Misalnya O8, kita tulis dulu 1 S2, 2 S2, 2 P4. Penulisan ini sama seperti yang tadi ya caranya. Nah, kita hitung elektronnya 4 tambah 2 6 tambah 2 8, sudah betul. Nah, untuk menulis subkulitnya kita gambar dulu karena dia S berarti 1 orbital, kita gambar. Kemudian S1 orbital, P-nya 3 orbital. Nah, selanjutnya kita isi. Di sini ada 2 elektron, berarti langsung saja karena dia ada 1 kamar, berarti langsung diisi ke atas dan ke bawah karena kamarnya cuma 1. Begitupun yang kedua, karena 1 kamar dan elektronnya 2, diisi 2 langsung. Yang 1 arahnya ke atas, yang 1 arahnya ke bawah karena harus berlawanan. Nah, kemudian untuk P itu ada 3 orbital, berarti ada 3 kamar, 1, 2, 3. Nah, di sini ada 4 elektron, kita isi dulu. Yang ke atasnya arahnya 1, 2, 3. Masih sisa 1, berarti diisi yang depannya, arahnya berlawanan. 1, berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Nah, ini langsung saja ke contohnya. Nah, di sini digunakan untuk menyederhanakan penulisan. Misalnya ini kan S32 dan 16. Kalau misalnya kita tulis kan terlalu panjang, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. Nah, ini bisa disingkat atau dipersingkat lagi dengan menggunakan gas mulia. Nah, gas mulia ini yang termasuk gas mulia adalah He, Ne, Ar, Kr, dan Xe. Nah, di sini He ini menggantikan 2 elektron, kemudian Ne menggantikan 10 elektron, Ar menggantikan 18 elektron, Kr menggantikan 36 elektron, dan Xe menggantikan 54 elektron. Nah, ini maksudnya langsung saja ke contoh. Nah, misalnya ini 16, berarti kita tulis dulu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Kita jumlahkan atasnya ini elektronnya jumlahnya 16 ya. 4 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2. Nah, kemudian kita cari dulu yang paling mendekati. Nah, kalau He kan terlalu masih banyak, masih bisa untuk Ne, misalnya Ne 10, 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10, bisa digantikan dengan Ne ya. Berarti tulis dulu Ne, terus sisanya 3S2, 3P4, 3S2, 3P4. Berarti diikuti 3S, ini diikuti 3S, berarti sudah betul. Kemudian untuk menentukan periodenya, nah ini periode itu kita lihat angka yang paling besar. Karena di sini sama-sama 3, berarti periodenya 3.
Kemudian untuk golongan kita lihat elektronnya ada 4 dan 2, berarti 4 tambah 2 6A. Seperti itu. Contoh yang kedua, Fe26 kita tulis dulu sama seperti ini, dan yang paling mendekati adalah AR. AR itu 18. Nah, kemudian sisanya adalah 4S2 3D6. Untuk menentukan periode tadi, untuk menentukan periode adalah angka yang paling besar, berarti antara 3 dan 4 kita pilih yang 4 karena yang paling besar, berarti periodenya 4, golongannya 2 tambah 6 8. Seperti itu. Nah, ini untuk khusus HE, pengecualian khusus. Nah, di sini kan seharusnya periode 1 dan golongannya 2 karena ini elektronnya 2, tapi dia itu terletak pada golongan 8A. Jadi pengecualian untuk HE seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Untuk konfigurasi elektron kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Nah, ini misalnya contohnya CR5224 kita tulis biasa seperti tadi, dan kemudian disederhanakan dengan gas mulia, didapat AR4S2 3D4. Nah, di sini kalau misalnya kita tulis S itu kan kamarnya 1, D kamarnya 4, kemudian kita isi 1 2, di sini ada 4, 1 2 3 4. Nah, di sini kan ada masih kamar yang kosong atau orbital yang kosong. Jadi di sini tidak terisi penuh. Nah, supaya dia terisi penuh seperti ini di bawahnya ini. Nah, penulisannya ini diganti dengan AR 4S1 3D5. Jadi orbital yang D ini terisi semuanya. Seperti itu. Untuk periodenya tetap kita pilih yang angka paling besar yaitu 4, kemudian golongannya 5 tambah 1 6, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bermuatan, contohnya 17Cl ini, kita tinggal menambahkan saja muatannya. Kalau misalnya dia min, berarti dia menerima elektron. Di sini dia minnya 1, berarti menerima 1 elektron, menerima 1 tambahan elektron. Jadi tinggal menambahkan 1 elektron saja. Seperti ini dari 5 ke 6. Contohnya lagi Fe2+. Nah, di sini contohnya ini kita tambah juga dengan dikurangi 2 elektron karena kan plus. Kalau plus dia melepaskan elektron. Jadi hilang, tinggal 3D6. 4S2 nya hilang. Seperti itu. Nah, lanjut ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini ada bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, langsung saja bilangan kuantum utama menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi. Bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini seperti tadi ya, N kulitnya, K itu 1, L itu kulit kedua, M ketiga, N keempat.
Nah, untuk bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit atau orbital. Nah, O, harga azimut O itu untuk subkulit S, 1 untuk subkulit P, 2 untuk subkulit D, 3 untuk subkulit F. Nah, contohnya ini. 1S berarti dia bernilai 0. Nah, ini ya, ini harus dipegang rumusnya. Kalau 2S dan 2S berarti 0 dan 1. Kalau 3S, 3P, 3D, 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, bilangan kuantum magnetik menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Harga M itu bisa min, 0, dan plus. Nah, contohnya ini. Kalau misalnya jumlah orbitalnya cuma satu kamar, berarti harganya 0. Kemudian untuk 3 atau subkulit P itu min 1, 0, dan plus 1. Tinggal nanti kita pengisiannya itu terakhir di kamar nomor berapa. Kalau misalnya P itu kan kamarnya ada 3. Nah, kalau misalnya kita pengisiannya itu berhenti di kamar yang kedua, berarti nilai M-nya itu atau kuantum magnetiknya itu 0 gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir bilangan kuantum spin menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya atau berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Nah, misalnya kita nanti pengisian elektronnya itu terakhir arahnya ke atas, berarti bilangan kuantum spin atau S ini bernilai plus setengah. Kalau misalnya pengisian elektronnya berakhir panahnya ke bawah, berarti S-nya ini bernilai min setengah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk orbital S ini gambarnya seperti ini. Orbital P 3 kamar, kemudian D, dan ini untuk F. Nah, seperti itu. Sekian untuk materi pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.